Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangankan musibah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Kematian pun sudah ditentukan oleh Allah. Kitabah muajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Ngapain kita takut? Waspada iya, takabur jangan. Tapi untuk takut kepada penyakit, takut terhadap kematian, takut terhadap kesusahan, takut terhadap jabatan, tidak ada dalam kamus kehidupan keimanan Islam. Hapuskan semua itu. Lakukan perintah Allah. Simpel hidup dalam Islam ini. Lakukan perintah Allah. Mana yang paling utama? Afdalul a'malu as-salatu khamsu. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Itu dilakukan dulu. Kalau solat sudah baik, insya Allah yang lain-lain akan baik. Umur kita itulah an umri fima afnahu. Karena perbedaan antara Muslim dan kafir adalah solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula illa tauhid wahadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barohinil haq subahal batil wa mahaha wa sabbata kalimatal imani kama asabatal ardo bil jibali wa arsaha. Ashhadu an la ilaha illallahul lazi aqaza ahdah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi haqqaqalahu hamdah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhda. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yaskurun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Inna atadnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai. Dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita musyawarah pimpinan kecamatan, Bapak Camat Kecamatan Labuan Biling telah memberikan sekelumit, memberikan pandangan terkait dengan pelaksanaan tabligh akbar kita pada malam ini. Pak Camat juga perlu tahu, setelah Pak Camat menyampaikan kepada saya, di mana-mana Indonesia ini aman, Pak. Bukan cuma di kecamatan Bapak, di seluruh Indonesia ini aman. Tapi Bapak mesti tahu, yang bikin kacau di Indonesia ini justru pejabat-pejabat, Pak.
Ini kalau orang bertinju belum naik ring sudah menyerah Pak Camat ini. Ini Pak Camat yang datang ini bukan ulama, bukan ustadz. Yang datang ini Umar bin Khattab. Jadi Bapak mesti bedakan itu. Umar bin Khattab dengan riwayat hidup saya sama Pak. Kita di Indonesia ini sudah terbiasa, baru sebut satu ayat, baru berceramah satu hadis, sudah dilantik ustaz. Di Makkah dan Madinah, orang yang bergelar Al-Mukarram wal Mukhtaram, ustaz, itu di atas kemampuan akademik mereka itu Pak, spesialisasi mereka itu di atas doktor. Kita baru muncul di televisi, baru baca satu ayat, baru diundang orang kampung, sudah panggil ustaz. Tadi malam di Labuan Batu dihadiri Bupati, saya juga menyampaikan perbedaan antara ulama dan alim. Pak Camat, Pak Kapolsek termasuk ulama yang mendakwakan Islam, yang berdiam di pesantren, guru-guru agama itu alim. Jadi dalam kondisi seperti ini, Bapak mesti tahu dalam peta politik yang terjadi di Indonesia, kita ini kaum mayoritas digulung-gulung Pak. Saya ini dari latar belakang ibu bapak bukan orang Islam. Dengan kuat mempertahankan keyakinan Kristen. Lalu Allah memberikan petunjuk, saya dan keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang saya sampai di sini Pak. Kalau enggak ketemu kita Pak. Saya di Papua tugasnya. Saya orang Manado, tugas di Papua sebagai pendeta di sana dulu Pak. Karena hidayah yang mempertemukan kita. Nah hidayah ini jangan ditakuti. Memang Indonesia ini pluralis. Indonesia ini bangsa yang majemuk, bangsa yang berbeda-beda dari adat istiadat, budaya, karakter, sampai kepada bahasa yang ada dalam setiap daerah, dan kemudian agama pun juga berbeda. Saya sering katakan kalau semua sudah Islam, lalu siapa yang di neraka? Kan begitu. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Orang Kristen pun mengatakan begitu, orang Islam masuk neraka. Lalu apa urusannya? Tidak ada urusan, itu urusan akhirat, bukan urusan hukum. Apalagi kita di Indonesia ini ada yang lebih bahaya, yang ngaku-ngaku Islam menghancurkan Islam. Ini nih lebih bajingan daripada kafir. Oleh karena itu kita hadir bersama di sini, kita berkumpul. Ada apa persoalan ini? Justru hadirnya pendakwa itu akan menenteramkan situasi politik yang saat ini terjadi, pembakaran foto yang dilakukan oleh orang beragama ini perlu dinetralisir. Polisi tidak mampu berbuat, polisi melakukan tindakan apabila ada laporan. Ini kalau sudah berkumpul begini, mulai dari ustadz, dari alim, sampai bajingan, perampok, maling, hadir semua ini. Cuma kita kan nggak tahu mana nih maling. Nah dengan adanya begini, maling besok sholat, perampok besok sholat. Saya ceramah di Lampung, tabligh akbar, 15.000 yang hadir. Allahu Akbar. Begitu turun dari mimbar, ada yang peluk sama saya. Ustaz, saya baru keluar penjara tadi pagi. Nangis beliau jadi orang yang sadar. Nah ini yang perlu kita berkumpul begini. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil nggak mampu ngurus di masyarakat Pak. Hanya Al-Quran yang mampu. Amin ya Rabbal. Nah, oleh karena itu harus disadari dengan penuh. Di dalam situasi yang begini sulit, kita harus berpikir lebih positif. Ibu bapak akan melihat bagaimana perjuangan Rasulullah. Kebetulan umat Islam itu di dalam setiap perjalanan waktu hidupnya sudah ditata sedemikian rupa. Posisi kita saat ini ada dalam bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan yang berjihad, bulan tauhid, di mana kita akan menoleh sedikit perjalanan tentang Ibrahim alaihissalam.
Apa yang terjadi dengan kehidupan kita dalam rumah tangga, kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itulah yang diejawantahkan oleh keimanan Tauhid Ibrahim dan dilanjutkan oleh Rasulullah dalam ajaran Tauhid Islam. Saya juga menyampaikan salam, menyampaikan ta'zim kepada jamaah yang sudah hadir, bahkan tadi satu perahu dengan saya dari kampung sebelah sana ikut sama-sama satu perahu. Setiap momen saya berdakwah beginilah banyaknya orang di mana-mana, tidak terbendung. Padahal ceramah saya kalau dinonton di YouTube itu penyakit jantung pun tak mampu nonton itu. Hanya orang-orang yang jantungnya sehat yang belum nonton dakwah saya itu. Ini tidak ada urusan dengan agama Kristen dan agama Islam, tidak ada urusan. Saya juga masuk Islam, bukan orang Islam yang pengaruhi saya. Nggak ada satu Muslim pun yang mengaku, oh saya yang Islamkan Pak Yahya. Nggak ada. Orang masuk Islam itu karena penelitian ilmiah. Di musim haji tahun 2013, angkasawan Amerika yang bernama Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, dia ingin mencari tahu apa sebenarnya Hajar Aswad, batu hitam itu. Pada waktu itu bukan raja yang sekarang, bukan King Salman, bukan Raja Salman. Dulu rajanya tahun 2013 Saudi Arabia itu adalah Abdullah. King Abdullah tidak memberikan izin. Kenapa? Karena dia orang kafir, tidak boleh masuk dalam areal wilayah Masjidil Haram Al-Mukarramah. Terpaksa dia minta izin. Kata raja, boleh kau lihat Hajar Aswad, tapi dari udara, dengan menggunakan teleskop. Apa yang terjadi? Dia pulang ke Amerika dan dia tulis pada majalah koran bergengsi yang ada di Amerika, New York Times. Koran New York Times, beliau katakan, kami berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak sholat 5 waktu dan tawaf mengelilingi 7 putaran Ka'bah lil Hajj, maka berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Setelah diinterview, ditelusuri oleh 15 universitas ternama di dunia, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal dari baja yang ada. Inilah kebesaran agama Islam dari sejuta kajian ilmiah. Untuk membuktikan Islam itu benar, tidak perlu orang Islam, nggak perlu Pak Camat. Untuk membuktikan Islam itu benar, tidak perlu orang Islam. Biarkan kaum jenius yang membuktikan. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya Pak Camat tahu yang hadir ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan mu'alaf Pak. Walaupun saya dari kafir, saya bukan mu'alaf. Dan saya dan keluarga nggak pernah ngaku mu'alaf. Mu'alaf itu masuk Islam karena mau kawin. Itu. Jadi sepanjang dia Islam, baca Al-Quran pun nggak ngerti, nggak punya tajwid, nggak mengerti makhrajnya, tidak mengerti tartil, adab. Hei, di belakang sana, di belakang. Saya tidak main-main. Di belakang sana. Ini pertemuan formal, ada muspika. Di belakang sana. Kalian boleh berdiri di situ tapi jangan bicara. Saya lagi bicara. Mau bersyukur saya mau datang. Yang kedua, cari dan buktikan kepada saya kalau ada kitab suci agama di dunia ini yang mampu membuktikan asal usul penciptaan manusia. Seorang dokter sekarang sudah memeluk agama Islam, Dr. Maurice Buckley, ahli kandungan dari Perancis,
yang menerbitkan buku La Quran, La Bible, La Science Modern dalam bahasa Prancis. Quran dan Bible memandang ilmu pengetahuan modern. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mana ayatnya? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari segumpal tanah, lalu kami teteskan air yang hina, nutfatin. Nutfah itu dalam bahasa Arab, nutfah itu adalah setetes air. Kita teteskan setetes air, itulah nutfah yang disebut dalam bahasa ilmiahnya, kedokteran medikal, mani, sperma. Disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Saya, ibu bapak dan saudara-saudaraku tampil di dunia sebagai manusia. Kitab suci mana yang mampu mengungkap secara sistematis tentang asal-usul penciptaan janin manusia? Hanya Al-Quran. Maurice Buckley bertanya, kapan Muhammad kuliah? Kapan Muhammad sekolah? Beliau adalah Nabi Ummi, Nabi yang tidak pernah mengecap pendidikan formal, Nabi yang buta huruf, Nabi yang diangkat derajatnya melebihi para profesor di dunia. Kapan beliau sekolah? Kapan beliau mengecap pendidikan formal sampai ke tingkat perguruan tinggi di bidang spesialisasi ilmu kandungan? Itu yang kami kaji dalam Al-Quran, yang kami temukan. Kalau hanya persoalan pindah agama gampang kok. Ini beberapa hari ini Pak Camat belum lihat video. Ada orang tua bangka di Bandung sudah ditangkap tadi pagi. Untung gak dia aniaya oleh masyarakat. Orang Islam ini kan orang yang sabar. Jangan jamaah, saya sering katakan, percuma kita demo, ujung-ujungnya kita diadu domba dengan barisan polisi, diadu domba dengan aparat. Ini permainan para politikus. Politikus jahanam yang otaknya hanya mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Bukan ustaz, tidak ada istilah radikal itu. Coba perhatikan, ketika Pancasila mau diperas sama tukang-tukang peras, siapa yang turun di bawah untuk membela Pancasila? Ya kami inilah yang dituduh, yang jenggot-jenggotan ini. Karena kami cinta kepada Pancasila. Apalagi saya ini dari latar belakang kehidupan keluarga ayah saya militer. Keluarga saya keluarga militer, sudah tertanam cinta kepada NKRI, cinta kepada Pancasila. Bukan pura-pura cinta, padahal PKI. Betul apa betul? Itu yang perlu kita selesaikan. Itu kita berkumpul. Sudahlah, masalah kopat-kopit itu sudah lewat. Sudah rapat begini nggak ada penyakit. Orang hidup di daerah tropis begini, kopat-kopit itu nggak ada. Kalaupun rentan dengan penyakit paru-paru, jangan hadir, jangan berdekatan, physical distancing. Nah, jadi ini persoalan yang perlu dicerahkan oleh umat. Kenapa? Supaya kita yang di pulau begini, di samping kita mencari nafkah, hidup beranak pinak, hidup dengan keluarga yang teratur dan tertib, kita juga dibekali dengan kekuatan ketauhidan. Karena harta yang akan kita bawa begitu meninggal dunia enggak ditanya macam-macam. Man rabbuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Itu aja yang ditanya. Siapa Tuhanmu? Man dinuka, apa agamamu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man kiblatuka, mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Itu yang ditanya. Enggak ditanya lantas apa pangkatmu di dunia? Bupati, camat, kapolsek. Oh, kalau Pak Camat lantai 5, kapolsek lantai 7. Bupati lantai 12, Joko Widodo lantai 51. Enggak begitu ah. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa engkau habiskan. Umur ditanya. Makanya saya begitu Allah memberikan hidayah,
11 Oktober tahun 2006 mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Besok harinya tidak tunggu-tunggu, langsung bergerilya berkeliling Indonesia, mengislamkan orang kafir dan mengokohkan iman saudara muslim. Dan saya pribadi sampai hari ini tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Wahabi, saya bukan FPI, saya bukan Banser, apalagi Banserep, bukan. Saya ini adalah orang yang diberi hidayah sebagaimana Ibrahim yang diberi petunjuk oleh Allah. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Jadi saya bukan mualaf, saya adalah muhtadin. Orang yang masuk Islam disebut muhtadin. Orang yang keluar dari Islam disebut murtadin. Murtad, muhtad. Itu di Bandung itu dia katakan, menyembelih hewan kurban katanya melanggar Pancasila. Innalillahi. Ini ajaran Muhammad. Jangan selalu menyalahkan Nabi Muhammad. Islam ini bukan Muhammad yang bawa. Islam ini bukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membawa Islam. Islam sudah ada sebelum datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita solat 5 waktu, itu sudah dilakukan oleh Nabi Isa sebelum datang Nabi Muhammad. Nanti kalau pulang di rumah masing-masing, makanya jadi orang Islam hafal Al-Quran. Jangan cuma dibiarkan mengaji, datang kepada buya, datang kepada ustadz, datang kepada guru-guru ngaji. Sampaikan. Bukan persoalan orang mau tersinggung, nggak ada. Ini adalah konteks kehidupan kita. Saya islamkan sudah ribuan orang. Ceramah saya keras begini, sudah ribuan yang saya islamkan. November kemarin 17 orang di Medan. Bahkan Pak Camat boleh ke Brastagi, Pak. Kami sedang bangun masjid mualaf. 68 kepala keluarga di Kaban Jahe menyerah total tanpa syarat masuk Islam. Kampungnya jadi kampung mualaf. Yang bina sekarang ini adalah sepupunya Ustadz Abdul Somad Haji Idrus Panitra di pengadilan Labuan Batu, dengan Haji Abdul Rahman yang di pengadilan negeri Sumatera Utara. Masjidnya sudah berdiri, masjid mualaf. Islamkan mereka, jangan dipaksakan. La ikra hafidin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Katakan kepada mereka, kehidupan akhirat itu hanya ada di dalam Islam. Cuma kadangkala kita ini pada waktu kita jaya, pada waktu kita tugas, lupa kita. Ini orang-orang yang di televisi ini kemarin-kemarin sudah jadi pejabat, cadar di utak-atik. Betul, Bu? 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 Masih sore jangan tidur ah. Kemarin kan ada tuh yang bilang pakai cadar nggak boleh. Ya memang nggak boleh pakai cadar. Kenapa? Sudah ada kejadian di Pulau Jawa. Kalau di kantor nggak usah pakai cadar. Kenapa? Karena di kantor itu kan perlu ada pengamanan, safety-nya harus tinggi. Nggak apa-apa. Pulang kantor pakai cadar lagi. Tapi mengutak-atik Islam nggak boleh. Orang pakai cadar, istri saya aja nggak tahan pakai cadar, susah bernapas, apalagi pakai masker. Nggak, kemarin-kemarin kan ada itu masalah cadar, masalah kaki celana yang dodon. Ada yang singgung kan? Ya memang juga tidak boleh pakai cadar karena ada kejadian. Pakai cadarnya yang di mana? Pada waktu melamar jangan pakai cadar karena sudah ada kejadian di Situbondo. Begitu tiba malam pengantin, laki-lakinya minta dibuka, ternyata sama-sama batang. Nah itu, jadi jangan pakai cadar kalau melamar. Nah, itu ada manfaatnya. Akibat itulah maka Allah suruh kita semua pakai cadar. Laki-laki pun pakai cadar sekarang. Ketemu di jalan-jalan cadar. Ya jangan coba-coba main-main dengan agama ini ah. Masa saya yang dari kafir saja begini begitu setia, ente kok malah seperti panas-panas apa itu, kotoran ayam.
Habis lepas panas, dingin lagi. Nggak boleh begitu iman. Harus standar. Harus stabil keimanan Islam itu. Saya masuk Islam ini bukan seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu dari keturunannya memang sudah Islam. Tapi kami ini mengorbankan segala-galanya datang kepada Islam dengan satu pengorbanan, dicaci maki, difitnah, dihina, dianiaya. Nggak ada lantas kami mau lapor polisi, lapor komandan, teman saya korban. Itulah risiko berdakwah. Dan saya berdakwah nonton di YouTube. Kalau pernah saya minta umat Islam jamaah bela, nggak pernah. Saya hanya meminta kepada jamaah doain kami. Saya saja tadi mau datang ke sini malu naik perahu karena seperti pejabat. Kalau mau kawal-kawal Pak Wapres lah, itu sudah payah dengkulnya. Ya karena naik perahu kan susah kawan, harus lompat. Jadi saya bilang istri, sudahlah kita merepotkan orang, kita naik mobil aja dah. Umur hidup saya pakai untuk berdakwah. Karena saya belum yakin amal yang saya buat begini berat untuk bisa sampai ke dalam kebahagiaan jannatin na'im. Padahal Allah janjikan dalam Al-Baqarah, walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atqalnahum jannatin na'im. Itu janji Allah kepada ahli kitab. Sekiranya ahli-ahli kitab, kata Allah, mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kami sebagai pribadi belum merasa yakin, belum merasa bahwa itu adalah pembenaran yang harus kami terima, walaupun Allah sudah memberikan jalan keselamatan itu. Kenapa? Karena kami mengingat dosa-dosa di mana kami dulu menyangkali Islam, menolak kerasulan Nabi Muhammad. Inilah rahasia kenapa saya berkeliling Indonesia dengan membawa mobil pribadi bersama keluarga. Itu penderajat kita, tidak Allah hinakan. Makanya saya kaget kok ada orang masuk Islam mualaf, ngaku mualaf, miskin terus. Datang ke masjid-masjid minta-minta uang. Allahu Akbar. Berarti innamal a'malu binniyat. Masuk Islam niatnya bukan karena hidayah, bukan karena petunjuk. Masuk Islam karena nikmat duniawi. Umar bin Khattab berkata, semua amal tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Niatmu kepada manusia, pahalanya dari manusia. Niatmu karena Allah, maka pahalamu dari Allah. Dan ini tidak bisa, kata orang Arab, yastafuna minan nasi wala yastafuna minallahi. Antum tidak bisa bersembunyi di hadapan orang. Bisa antum bersembunyi di hadapan manusia, tapi tidak bisa antum yastafuna minallahi. Tidak mampu antum bersembunyi di hadapan Allah. 14 tahun saya berkeliling Indonesia, nggak pernah masuk rumah sakit. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur dalam kondisi seperti ini. Ini habis ceramah langsung ke Medan untuk acara besok malam. Tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Jamaah sering tanya, Ustaz sering dilempar. Oh iya, bahkan yang lempar mobil saya dulu itu masuk Islam. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangankan musibah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kematian pun sudah ditentukan oleh Allah. Kitabah muajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Ngapain kita takut? Waspada iya, takabur jangan. Tapi untuk takut kepada penyakit, takut terhadap kematian, takut terhadap kesusahan, takut terhadap jabatan, tidak ada dalam kamus kehidupan keimanan Islam. Hapuskan semua itu. Lakukan perintah Allah. Simpel hidup dalam Islam ini. Lakukan perintah Allah. Mana yang paling utama? Afdalul a'malu as-salatu khamsu. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Itu dilakukan dulu. Kalau sholat sudah baik, insya Allah yang lain-lain akan baik. Umur kita itulah an umri fima afnahu. Karena perbedaan antara Muslim dan kafir adalah sholat. Bagaimana Ustaz dengan orang Islam yang tidak sholat? Orang kafir tidak sholat, kambing tidak sholat, sapi tidak sholat. Karena kambing, kafir dan sapi tidak mengerti Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan orang Islam yang tidak sholat? Lebih daripada 3 itu.
Sudahlah, ketahuan kalau pejabat sudah mulai stres, pejabat sudah mulai tidak benar, itu berarti tidak sholat itu. Ditangkap KPK, sekalipun kelihatan ibadahnya dia pergi ke masjid. Nah ini kan kita waktu berpangkat, kita waktu punya titel, kita berkedudukan, kita punya kuasa. Allahu Akbar. Apapun kita lakukan, Nabi sudah mewanti-wanti, ikhtanim khamsin qabla khamsin. Ingatlah 5 sebelum 5. Yang pertama, ingatlah mudahmu sebelum masa tuamu. Ingatlah kayahmu sebelum miskinmu, jatuh miskinmu. Ingatlah keleluasaanmu sebelum kesempitanmu. Ingatlah sakitmu, ingatlah sehatmu sebelum sakit. Dan ingatlah hidup sebelum mati. Wahayataka qabla mautika. Jadi sudah ada warning sebagai muslim kita. Iya ya, saya lagi sehat, ingat kalau sakit. Pemerintah mengatakan kita jaga jarak, physical distancing, social distance. Ya kita jaga jarak. Kita jaga jarak, apalagi bersentuhan dengan orang tuberkulosa. Bahaya. Jangan bergantian alat cukur dengan orang pengidap AIDS. Jangan bergantian sikat gigi sama orang pengidap AIDS. Jangan bertukar darah, jangan sampai luka. Karena itu akan menyebar virusnya dan kita akan menderita, bahkan mengalami kematian. Sudah ada tatanan itu. Untuk takabur tidak boleh, tapi beriman boleh. Apa yang dikhawatirkan? Nah ini persoalannya, ini ada pemain-pemain WHO, World Health Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bekerja sama dengan para mafia. Pemerintah tidak salah, tapi pemerintah jangan terlalu percaya kepada WHO. Saya bertemu banyak dengan masyarakat, ditanya dari rapid test deh. Iya, seorang sopir truk dari Bali ketemu saya di Lampung kemarin, makan di rest area di Lampung. Alhamdulillah Pak Camat, dari Bakauni sampai ke Palembang cuma 3 jam 12 menit kami Pak. Dulu dari Bakauni sampai ke Palembang lewat Lampung hancur jalannya Pak. Sudah kami lewati, memakan waktu sampai 17 jam. Sekarang dari Bakauni ke Lampung ke Palembang cuma 3 jam dan 12 menit. Alhamdulillah, ini berkat pekerjaan juga Pak Joko Widodo. Itu bagusnya. Harus dipuji kalau yang bagus, jangan tidak dipuji. Sampailah kami di Palembang. Begitu juga kemarin. Dari Jawa ke Surabaya dulunya sampai 15 jam. Sekarang ke Surabaya cuma 7 jam. Nah, jadi apa yang kita harus buat? Sebagai manusia kita ini kadangkala sulit saya perhatikan. Bagaimana Islam mau maju, sama-sama Muslim, mudah diadu domba. Bukan cuma di masyarakat. Yang terkait saya bilang tadi ke Pak Camat, coba Camat perhatikan, nonton berita Pak. Yang suka bikin kacau, yang suka melempar bola ke masyarakat sehingga masyarakat terpecah, masyarakat terlibat pro kontra, adalah pejabat-pejabat kita. Masyarakat sudah tenang-tenang menghadapi Covid, dilempar undang-undang RUU hip-hip hura-hura, undang-undang HIV AIDS. Berhenti yang begitu. Nah ini yang perlu dinetralisirkan. Nanti kalau sudah ribut, bingung Pak Kapolsek. Ada masalah sedikit antara pekerjaan antara kebun, hanya persoalan 1 meter lahan, sudah angkat sawit, sudah angkat cangkul, angkat sawit, selesaikan. Dua-dua takbir, Allahu Akbar, dua-dua Muslim. Ini di akhirat akan ditanya. Kau membunuh saudaramu sama dengan kau membunuh satu manusia di dunia. Jangankan membunuh sama Muslim, membunuh orang kafir pun saja tidak boleh. Jangankan membunuh manusia, membunuh semut tidak boleh. Jadi kalau kami bicara keras begini terhadap orang kafir, bukan benci Pak Camat, kami sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Bukan harta. Harta itu hanya permainan, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan. Bukan itu yang ditanya. An umri fima afnahu. Umur dengan apa kau habiskan. Waktu menjabat jadi camat, berapa M dihantam? Oh cuma setengah M Pak. Ini di KPK setengah M, padahal 7 M. Waktu jadi Kapolsek, waktu jadi Bupati, waktu jadi Gubernur, dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Waktu jadi Ustadz, amalmu apa? Amplop, imanuhum fi amplopihim. Nggak dikasih amplop, ngambek, meraju. Ditanya juga kepada penceramah-penceramah, imanuhum fi amplopihim. Nggak, kalau mau basmi, semua dibasmi.
Kalau mau bersih semua dibersihkan. Ulama-ulama yang tidak konsen mengurus umat terjun ke politik. Ada enggak? Nabi katakan ihsaro salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong, miskin sombong lagi. Yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Sufi yang bodoh itu yang di masjid, dia sholat bukan dia sholat, dia periksa ukuran kaki celana orang. Kalau ukuran kaki celana kurang tinggi, surganya di belakang. Dia periksa jenggot orang, oh kalau jenggot kurang panjang ini bukan sunnah. Nah, itu sufi yang bodoh itu. Ini yang menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Kalau enggak kunut, dia enggak hadir. Kalau kunut, dia hadir. Kalau tidak kunut, dia tidak hadir. Kalau kunut, baru dia datang. Saya kemarin lewat dari Jambi, disuruh imam. Sholat subuh disuruh imam. Tanggal 4 saya lewat Jambi, disuruh imam. Ustadz ya? Iya. Mau kemana Ustadz? Mau ke Sumatera Utara, ke Labuan Batu. Saya mampir di Sengeti, subuh di situ. Mampir kami suami istri berjamaah. Ditegur oleh pengurus masjid. Ustadz ya? Iya. Tafadhol maskuran Ustadz. Imam. Saya bilang saya nggak mau imam. Sholat subuh saya nggak mau. Saya suka imam itu kalau sholat zuhur dan asar Pak. Itu kan silent. Nggak pakai ayat itu, cuma komat kamit. Silakan Pak Yaya. Silakan Ustaz. Imam. Enggak. Sebab saya kalau jadi imam saya komando. Sab, rapat dan luruskan. As-salatu jami'a rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah ridha berkahi ibadah salat kita. Nah, bagaimana mau rapat? Di dalam masjid itu ada tanda X begini. Sini satu, Abdullah di sini, X. Muhammad di sini, Hanafi di X, Hanafi di sini, X Pak Camat, Pak Wakil Kapolsek sana. Waktu takbir rapat bagaimana? Ada X di tengah. Memang sengaja dibuat tanda X ini. Tanda X ini kalian mau tahu? Tanda X ini sengaja dibuat. Mau tahu? Di tanda X pertama itu Covid 1 tempati. Tanda X kedua Covid 2. Tanda X ketiga Covid 3. Memang sengaja dikasih begitu. Supaya Covid masuk di situ, Covid bergabung di situ. Sampai Covid 19, 20, 21, 22. Habis kau. Gak usah begitu, rapat sajalah. Baru tanya kepada yang di sebelah, kau penyakit tuberkulosa, TBC. Keluar, jangan berjamaah. Saya pernah ceramah zuhur bulan puasa, Bu. Saya ceramah zuhur di Jakarta bulan puasa. Jemaahnya karena di gedung kecil dia duduk paling depan begini. Dah tahulah kalau bulan puasa Pak. Minyak zaitun betul mulut kita kan. Allahu Akbar. Jadi saya ceramah berapi-api, tak pancar-pancar. Dia begini-gini. Saya bilang kenapa? Ada apa? Ada halangan? Enggak, biasa Ustaz. Kencang ya? Kurang ya? Ini kau terima ini. Kurang lagi. Wow, memang putih di kepala sini. Kau tangkis itu, itulah pahala dari kiai. Telan itu, harum itu. Ludah kalau dari kiai, barokah itu. Nggak sadar. Yang kedua ini, an umri fima afna wa an jasadihi fima ablahu. Jasad di dalam tanah ditanya oleh Allah. 7 langkah manusia melayat, 7 langkah istri melayat, 7 langkah suami melayat, 7 langkah tetangga family melayat. Tinggalkan antum dalam liang kubur, datang 2 makhluk, Munkar dan Nakir. Ini yang ditakuti. Siksa kubur. Nggak ada seperti agama lain, nggak bercerita sampai ke situ. Kita akan ke sana semua. Makanya tidak ada harga tubuh ini. Nggak. Antum semakin takut dengan penyakit, makin banyak penyakit bersarang. Awak tiap hari kopi hitam 5 sampai 30, 40 gelas Pak Camat. Tak ada sampai di lambung awak. Aman. Kopi sudah berapa puluh gelas hari ini. Di tempatnya Pak Camat tadi masih kurang, sudah ajak ke sini. Padahal masih minta tambah saya tadi. Enak kopi di sana. Kalau kopi tuan rumah bikin kopi saya rasa enak, berarti tuan rumahnya ikhlas itu.
Ini saya mau coba ini kopi panitia ini. Manis ke tidak ini? Bismillah, anak sarap kahwa. Memang betul-betul kacau ini. Udah ketahuan ini, tawar, tidak rasa apa-apa ini. Lama-lama ku. Saya minum kopi itu gula mesti banyak. Ini baru minum gula takut. Kenapa? Jangan minum pakai gula, Pak. Kenapa? Kalau pakai gula, enggak. Kopi enaknya jangan pakai gula. Bukan enak jangan pakai gula. Antum sakit takut gula. Takut makan kambing, takut makan sapi, takut makan jeroan. Percaya sama dokter, percaya kepada Allah. Orang Arab makan kambing 1 ekor tidak ada. Kita baru makan sapi 2 kilo. Umur 30 tangan sudah begini. Mereka muna lagi. Balak situ orang. Di dia kerejo. Dah kerejo lah. Tak usah. Ini kan bukan anak Manado, ini anak Medan ini yang datang. Apa yang ditakuti? Enggak usah ditakuti, diimani iya. Ya Allah, singkirkan saya dari sakit penyakit. Saya bilang kepada mereka, kalian yang imam. Kedua, saya tidak mau sholat subuh. Kenapa saya tidak mau sholat jadi imam sholat subuh? Kenapa? Karena saya orang dari kafir masuk Islam. Saya tidak mau menjadi perpecahan di antara kaum mukmin. Karena sholat subuh itu ada masjid yang kunut, ada juga yang tidak kunut. Andaikan saya kunut, yang tidak kunut akan marah sama saya. Berarti hidayah saya hanya memecah belah kaum mukmin. Saya tidak mau. Antum kalau mau suruh saya jadi imam, suruh saja pada waktu zuhur dan asar. Suruh saya pada waktu maghrib dan isya. Nggak ada kunut itu. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Saya aminkan dari belakang imamnya baca kunut. Tiba di Duri kemarin, sudah mau masuk Medan, sudah mau masuk Labuan Batu di Duri. Imamnya tidak kunut. Saya pun di belakang. Alhamdulillah, lebih cepat, lebih bagus. Gampang dalam Islam ini, beda dengan saya dulu di gereja. Protestan tidak boleh ke Katolik, Katolik tidak boleh ke Protestan, Adventis tidak boleh ke Pantekosta, Pantekosta tidak boleh ke Betel, Betel tidak boleh ke Gergaji, Gergaji tidak boleh ke Martelu. Beda Pak, kalau kita orang Islam nggak sembarang. Begitu masuk ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana ajan ini? Semua masjid boleh. Memang ada perbedaannya selama saya Islam ini. Saya lihat perbedaannya at-tahiyatul akhir. Ada yang lurus begini, ada yang agak nakal, dia goyang begini, dia cangkul, dia cungkil dari bawah begini. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatulillah. Di ujung jari ini tuh beda kawan. Dia goyang-goyang begini ya, dia cungkil-cungkil begini. Apa yang kau meribut? Al-Quran sama, nabinya sama. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Kata Pak Camat tadi, Tuhan Maha Esa. Pancasila Pak. Ketuhanannya Maha Esa adalah substansi daripada kehidupan keberagamaan yang ada di Indonesia. Yang Maha Esa, kalimatullahi la ilaha illallah. Itu milik dari kaum mayoritas umat Islam. Jangan khawatir Pak Camat, di mana-mana umat Islam ini nggak bakal, sedangkan sudah diganggu, ulama mereka dibakar fotonya, ulama mereka diinjak-injak Pak. Nggak ada umat Islam merontak Pak. Dengan sabar, karena umat Islam tahu yang bakar foto Habib, yang melempar foto Habib, yang injak foto ulama kami adalah sampah-sampah masyarakat. Allahu Akbar. Sampah masyarakat suka mencari-cari kesempatan di tengah Covid begini, bikin perdamaian, bikin kondusif situasi. Jangan cari-cari masalah. Ini sudah terbiasa Pak bangsa ini, suka cari kesempatan dalam kesempitan. Tadi saya diperkenalkan waktu di rumah Pak Camat, Ustadz ini anggota dewan dari partai apa? Partai Gerindra. Oh saya bilang sama dengan saya, pemilih Pak Prabowo, menang tapi kalah, kalah tapi menang. Harusnya kita renungkan yang menang Prabowo, Pak Jokowi dilantik. Jadi maksud saya jamaat begini, berhenti tuh cebong dan kampret karena sudah selesai. Mau tidak mau entah Jokowi dimenangkan atau menang,
Entah dimenangkan atau menang, pada kenyataannya hari ini beliau adalah presiden. Yang saya katakan yang merusak reputasi kepemimpinan beliau ini adalah makhluk-makhluk bajingan yang ada di lingkar kekuasaan Joko Widodo. Itu. Bukan kami tidak tahu. Kami tahu. Yang suka menjelek-jelekan sesama Muslim, ngaku-ngaku Islam. Bahkan ada seorang dosen sudah tidak punya etika dosen, memihak jadi buser. Nggak boleh. Salurkan bakat kita ini dengan berdakwah. Umat Islam ini paling aman, Pak Camat. Apa yang dikatakan ustadznya dia ikut, tapi jangan coba-coba. Masih ada di mobil saya kasetnya Kiai Haji Jainuddin MC, dai sejuta umat. Umat Islam itu seperti lebah, umat Islam itu seperti tawon. Hati-hati kalau dia sudah kehilangan kesabaran, kau lari di air, dia tunggu di atas air. Itu Pak yang ditakuti. Dan kami tidak mau hal itu terjadi di tengah bangsa ini, bangsa yang kami cintai. Karena kami tahu ini hanya segelintir orang yang ingin mengacaukan keamanan yang ada di negara kita. Mengenai keberagamaan yang ada di sini, itulah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ingatkah kita peristiwa 7 jenderal, 6 orang jenderal dan 1 orang perwira? Percuma kalau amalmu sudah tertunda begitu. Tidak ada dalam Islam itu amal kalau sudah itu yang pertama diterima, yang tidak manis itu. Ya, yang masuk dalam daftar catatan amal ya yang ini, yang sana, bukan ini. Lah, memang masih kental saya dengan ajaran Islam. Pekerjaan saya cuma baca Al-Quran. Karena amal itu kan dilingkar di bagaikan kalung, kata Allah. Dilingkarkan pada leher kita. Kitabayal kahum mansuron. Ikra kitabaka apa? Binafsikal yauma alaika hasiban. Dilingkar pada leher kita. Di hari kiamat kitabayal kahum mansuron. Dibukakan kitab kehidupan di hadapannya. Dibacakan semua amal kita. Hari Senin kau kemana? Biliar. Hari Selasa sabung ayam. Hari Rabu main judi. Tuh di perbatasan Jambi dan Pekanbaru, Lapo Tuak, Situmorang, yang duduk sore mau maghrib, mau matahari masuk, lewat situ kami suami istri. Allahu Akbar. Satu pakai kopiah hitam miring begini, main gitar. Ya kalau sudah pakai kopiah hitam seperti Pak Camat begini, berarti Muslim. Lapo Tuak itu ada di perbatasan Jambi dan Pekanbaru, namanya Kecamatan Kemuning. Banyak di situ Pak, masjid gereja bercampur di situ. Nah itulah Pak persaudaraan ketuhanan. Tidak usah, sudah terlatih. Umat Islam ini nggak ada, tidak pernah ada ribut masalah agama. Poso, Ambon, Bapak mau tahu? Saya orang Manado, orang Sulawesi. Kerusuhan di Ambon, di Maluku, di Poso, bukan perang agama, tapi Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Jadi yang menghancurkan tatanan demokrasi, yang menghancurkan persatuan dalam kehidupan berkebangsaan adalah konsep politik jahanam. Bukan ustadz. Kami datang, kepiawaian, kemampuan intelektual kami, kompetensi yang kami miliki sebagai pendakwah, insya Allah lebih daripada para politikus.